Shalom, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita berjumpa dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan doa harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu, kami dimampukan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, untuk mengerti akan maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Daniel 12 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa perang dan konflik di berbagai negara serta wilayah, krisis ekonomi yang terjadi, krisis pangan, pandemi, peristiwa bencana alam yang ekstrim yang mempengaruhi semua negara dan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat masih akan terjadi di hari-hari ke depan. Hal ini bukan hanya diprediksi oleh para ahli di berbagai bidang, dan bukan hanya kita lihat gejalanya lewat situasi yang sudah nampak, tapi Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sudah menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mau atau tidak mau, saudara, kita semua menuju ke akhir zaman, dan itu berarti bahwa kita semua juga menuju ke masa-masa yang sukar itu. Mendengar hal ini, saudara, mungkin kesan yang muncul pada kita adalah rasa takut dan cemas menghadapi berbagai hal yang akan terjadi. Tapi mari jangan biarkan kita dirundung ketakutan dan kecemasan, karena bukan itu maksud firman Tuhan. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa Ia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Daniel 12 ayat yang ke-10 ini tertulis banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita perhatikan di sini, saudara, bahwa baik orang fasik maupun orang bijaksana akan mengalami peristiwa ujian di akhir zaman. Ini artinya bahwa semua orang, entah orang itu adalah orang yang beriman atau tidak beriman, orang yang benar atau tidak benar, semuanya akan masuk dalam pengujian dan pemurnian. Hanya saja, saudara, orang-orang fasik itu tidak akan mengerti, sehingga mereka terus berbuat yang jahat, terus hidup dalam dosa, terus melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Penyucian, pemurnian, dan ujian akan kita hadapi dalam berbagai bentuknya, sesuai dengan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan takut, saudara, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Pada saat kita mengalami hal-hal itu, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Penglihatan Daniel tentang akhir zaman di pasal 12 ini begitu menakutkan dan berkesan begitu dalam pada dirinya. Di bagian ini Daniel sempat bertanya kepada malaikat, bagaimana akhir dari apa yang dilihatnya itu? Tapi malaikat berkata bahwa itu akan tetap tersembunyi dan dimeteraikan sampai akhir zaman.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam bentuk sebuah pertanyaan retoris dalam Lukas 18 ayat 8. Di situ dikatakan, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini disampaikan dalam konteks ketika nanti Tuhan Yesus datang di akhir zaman. Apakah masih ada iman di antara manusia? Masihkah orang-orang percaya kepada Tuhan? Berbagai ujian yang ada di bumi ini bertujuan untuk membuktikan kemurnian dan kesucian iman kita. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun situasi dunia dan keadaan hidup yang kita hadapi, betapapun sulitnya situasi di akhir zaman, tetaplah miliki iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan dalam Tuhan Yesus. Tetap pegang iman kita, saudara. Tetap setia pada Tuhan Yesus sampai kesudahan segala sesuatu. Ada upah bagi kesetiaan iman kita, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan mampu untuk menilai situasi zaman ini. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menyatakan kepada setiap kami bahwa akan ada ujian, ada pemurnian yang terjadi di akhir zaman. Situasi menjelang kedatangan Engkau yang kedua kali adalah masa-masa yang sukar, penuh ujian bagi seluruh umat manusia. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah akan membiarkan kami. Tapi Tuhan akan selalu menolong kami, sebab janji-Mu ya dan amin. Engkau berjanji menyertai kami sampai akhir zaman. Dan ini menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami, bahwa dalam segala keadaan apapun, kami akan tetap kuat karena Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Tuhan menolong kami untuk mampu menilai situasi zaman ini. Dan terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kami, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun juga, tapi kami tetap memandang dalam iman, percaya bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, dan Tuhan menjamin keselamatan serta kehidupan kami yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, serta menyatakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami kemenangan, kami alami sukacita, kami alami berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.